Cerita kemudian flashback sebentar, ke beberapa saat yang lalu, saat mereka masih berada di bumi, dan melakukan rapat rencana melawan Hujakruna. Setelah mendiskusikan rencana dengan Nara yang baru datang, Yudorinai nampak mengerti, dan mengakui bahwa rencana ini masuk akal. Nara menyampaikan, kalau menurutnya, ini adalah rencana yang cukup bagus. Dia juga meminta pendapat yang lain, mengenai rencananya barusan. Chonma yang mendengar rencana Nara, sontak menanyakan kepadanya, apakah rencana itu bisa berjalan dengan lancar. Soalnya, yang mereka hadapi saat ini, adalah sesosok makhluk kosmik yang tidak bisa mati. Iljin merespon Chonma, kalau Yudorinai yang berada di pihak mereka, bukankah sama-sama seorang dewa dan makhluk kosmik? Jadi, bukankah itu tidak masalah jika dijalankan? Karena yang lain sudah mengeluarkan pendapatnya, selanjutnya Eng Ye bertanya ke Taein, yang dia panggil cabul, perihal bagaimana menurutnya. Taein nampak diam, seakan memikirkan jalannya rencana ini. Setelah itu, ia dengan wajah pucat mengatakan, kalau rencana ini, sama sekali tidak efektif. Melihat ekspresi Taein ini, semuanya kembali kebingungan dan terkejut. Eng Ye lantas bertanya, kenapa Taein tidak menyetujuinya? Taein dengan gugup menjawab, bahwa itu karena, menjadikan Hujakruna sebagai sekutu mereka, alias menjadi anggota parti. Jika dilihat dari jajaran karakter di benaknya, Taein berteriak histeris, kalau itu benar-benar akan sangat aneh. Selain itu, Taein juga menambahkan, kalau mereka bahkan belum mengenal karakter yang ada. Jadi jika mereka menambahkan karakter baru lainnya, maka itu akan membuat segalanya menjadi kacau. Ditambah lagi, para pembaca komik ini, sangat mengharapkan pertarungan yang brutal di tiap chapternya. Mendengar penjelasan Taein yang terakhir, ketiga rekan Taein dengan panel khasnya, kembali merespon kebingungan seperti biasa. Chonma menanyakan apa yang Taein bicarakan, Layla juga mengaku tidak tahu, dan Yudorinai berkata bahwa ia sama sekali tidak mengerti. Setelahnya, Chonma nampak menutup matanya seraya berpikir, lalu kembali berkata, kalau dirinya juga menentang rencana ini. Alasannya, mereka jelas-jelas adalah monster kejam, yang mencoba memusnahkan manusia. Chonma kemudian mulai memasang ekspresi serius, ditambah dengan aura ungu gelap yang mengancam, menegaskan bahwa ia tidak akan puas, sampai Chonma bisa membunuh Kruna dengan tangannya sendiri. Tetapi, statement Chonma barusan, langsung direspon oleh Yudorinai, menegaskan bahwa itu tidak akan terjadi. Yudorinai menjelaskan, kalau kalian para manusia, tidak akan pernah bisa membunuh mereka, sang konstelasi. Tatapan tajam mereka bertemu, dan beradu pandangan satu sama lain. Selanjutnya, Layla kemudian memberikan pendapat, kalau begitu, bagaimana jika Yudorinai saja, yang bertarung demi mereka? Yudorinai merespon Layla, memberitahunya sambil menghela napas, kalau pertarungan antar konstelasi itu, sangat dilarang keras. Dan dirinya, adalah penjaga tatanan kosmik, bukan perusak tatanan kosmik. Tetapi, jika rencananya adalah menjadikan Hujakruna sebagai sekutu, maka Yudorinai bersedia, akan meminjamkan kekuatannya kepada mereka. Namun Taein langsung merespon, kalau itu tetap tidak bisa. Mendengar Taein tetap menolak, Nara kemudian bertanya ke Taein, jika Taein memiliki ide yang lebih baik, maka Taein silahkan berbicara secepatnya. Taein kemudian menutup matanya, sembari menaikkan jari telunjuknya, memikirkan berbagai macam cara yang bisa ia lakukan. Sesaat kemudian, Taein berada pada kesimpulan, bahwa ia rasa, mereka sudah tidak punya pilihan lain, selain menjalankan rencana tersebut. Pertama-tama, Taein memberikan tugas ke Yudorinai, untuk menceritakan semua hal yang ia tahu,
tentang kepribadian atau tingkah laku Huja Keruna. Lalu, kita kembali ke pertarungan Taein dan Keruna, yang berada di ruang angkasa. Taein yang dicekik berkata ke Keruna, kalau ia berencana untuk menjadikannya sebagai sekutunya. Taein menambahkan, bahwa berdasarkan yang ia dengar, tentu saja dari Yudorinai, cahaya bintang Keruna itu sudah istimewa sejak ia terlahir. Namun belum sempat menyelesaikan penjelasannya, wajah Taein langsung ditonjok oleh Keruna, seakan tidak ingin mendengarkan permintaan konyolnya. Tetapi untungnya, panel sistem di saat yang tepat mengaktifkan skill kelas A, yaitu Mirage Shift, atau pergeseran Fata Morgana. Berkat itu, Taein langsung berpindah ke belakang Keruna, dan kembali melanjutkan penjelasannya. Jadi menurut yang ia dengar, setelah Keruna terlahir, Keruna langsung membuat iri semua bintang yang berada di sekitarnya. Mendengar penjelasan Taein tersebut, Keruna perlahan mengingat masa lalunya, saat yang lain berkata padanya dengan takjub, kalau cahaya miliknya sangat terang, bahkan di antara semua bintang yang lahir sejauh ini. Pada tingkat ini, mereka berasumsi, kalau Keruna bisa menjadi sang konstelasi, dalam waktu yang cukup singkat. Tetapi, karena sifat bawaan Keruna yang pemarah, maka itu akan cukup problematik. Sebelum perkataan bintang yang lain selesai, Keruna langsung memotong perkataannya, berteriak menanyakan siapa mereka, yang berani-beraninya menghakimi dirinya. Setelah dibentak seperti itu oleh Keruna, bintang yang lain akhirnya kicep, bergosip di belakangnya, meminta kepada bintang yang lain, untuk jangan bergaul dengan bintang merah itu. Ada yang menyebutnya sangat vulgar dan kasar, dan ada juga yang menyebut ia mempunyai kepribadian yang buruk, dan dia hanya akan menimbulkan masalah bagi yang lainnya. Setelah semua bintang menghindarinya, Keruna seketika kesal dan bingung sendiri, mempertanyakan perihal mengapa semuanya malah memilih menghindarinya. Namun, ada satu bintang yang mulai berbicara padanya, dengan nada yang tenang. Dia memanggil Huja Keruna, dan itu membuat Keruna terkejut. Ia adalah konstelasi Sekai, yang memiliki warna putih yang cemerlang. Sekai memberitahu Keruna, bahwa dirinya sangat menghargai Keruna, akan konsistensinya. Keruna menyimak perkataan Sekai dengan seksama, lalu Sekai melanjutkan penjelasannya. Oleh karena itu, Sekai berencana mengangkat Keruna, sebagai Constellation of Wrath, atau konstelasi kemarahan. Sekai berharap, kalau Keruna dapat memenuhi misinya, demi menjaga tatanan kosmik. Mulai saat itu, Keruna tiba-tiba merasa tenang, bertanya di dalam dirinya, apakah ini rasanya, jika usahanya diakui. Keruna kemudian berteriak, bahwa ia tidak menyangka, kalau saat ini dirinya merasakan perasaan, yang begitu indah rasanya. Dan perasaan ini, membuatnya menjadi sangat marah. Sepertinya, semua emosi senang maupun sedih, akan diimplementasikan menjadi kemarahan oleh Keruna. Kembali ke Taein, Taein lanjut menceritakan kisah Keruna, kalau setelah pengangkatan itu, Keruna harus diam-diam menjalankan tugasnya, sebagai sang konstelasi kemarahan. Mendengar ocehan Taein tentangnya, membuat Keruna menyebut Taein dengan sebutan dasar bajingan. Dia lalu kembali berteriak dengan keras, berkata bahwa berani-beraninya seekor serangga seperti Taein, berpura-pura seolah tahu akan semuanya. Keruna kembali melancarkan pukulan dengan lengan kirinya, dan itu berhasil ditahan oleh Taein dengan sikunya. Taein yang merasakan pukulan Keruna, tentu saja merasakan sakit, tetapi Taein memahami Keruna, dan memintanya untuk mengeluarkan semua amarah itu. Sambil mengobati lukanya dengan skill penyembuhan, Taein menegaskan ke Keruna, bahwa ia akan menerima semua amarahnya. Setelahnya Taein meminta jawaban Keruna tentang sikapnya, dan menyampaikan bahwa Keruna adalah sekutu yang tidak akan hancur, atau kacau berantakan.
Mendengar Taein menerima amarahnya, hal itu membuat Keruna terdiam sesaat. Di situasi ini, mereka berdua saling bertukar pandangan satu sama lain. Meski wajah Taein tersenyum percaya diri, tapi di dalam hatinya, ia berharap penawarannya berhasil, karena sejujurnya, ia sudah mencapai batasnya, dengan keberanian yang ia katakan ini. Tiba-tiba, Keruna memegang kedua lengan Taein, memberitahunya dengan tenang, kalau Taeinlah orang pertama, yang mengatakan hal seperti itu padanya. Taein seketika terkejut, menyadari bahwa Keruna telah memakan umpannya. Tetapi, Keruna mendekatkan wajahnya ke Taein, kembali menyebutnya dasar serangga kecil, dan dia ingin melihat, apakah Taein dapat menghindari kehancuran atau tidak. Menyadari situasinya semakin rumit, Taein merasakan takdir buruk, dan ini akan berbahaya baginya. Namun, karena Taein telah ditangkap oleh Keruna, Taein hanya bisa menunggu hukumannya. Melihat ekspresi Keruna yang menyala-nyala, Taein kembali berkata tegas dalam hati, bahwa ia akan mati kali ini. Menyadari dirinya berkata mati, Taein mempertanyakan mengapa ia berkata seperti itu. Seketika, Keruna mengaktifkan skill ledakan dahsyat sebelumnya, yaitu Infernal Nova, tapi ditambah dengan Zero Distance, atau jarak 0, sedekat mungkin dengan Taein. Sementara itu, kita kembali berpindah ke yang lain. Terlihat Layla, yang memberikan serangan tebasan vertikal ke ular lava, dengan menggunakan belati andalannya. Setelah memberikan serangan itu, Layla nampak mos-mosan, mencoba melirik ke arah yang lain. Di depannya, terlihat 3 ular lava yang masih utuh, Yudorinai yang menatap ke langit, Nye dan Layla juga menatap ke langit. Mereka melihat langit menjadi sangat terang, dan Layla menjadi khawatir terhadap Taein. Kembali ke Keruna, saat ini memperlihatkan kalung amarahnya, yang mengeluarkan semua amarah yang tersimpan di dalamnya. Keruna berkata, bahwa sudah lama sekali, dirinya tidak melampiaskan amarah, yang sudah terpendam sebanyak ini. Keruna mengaku, kalau rasanya sangatlah menyegarkan. Saat masih tersenyum puas, Taein mengatakan ke Keruna, untuk tidak perlu berterima kasih padanya. Melihat Taein masih berdiri di hadapannya, membuat Keruna terkejut dan kebingungan. Lalu ia dengan lantang berteriak, bahwa itu tidak mungkin. Taein juga memasang ekspresi tidak menyangka, karena menyadari dirinya masih selamat, setelah menerima ledakan mahadahsyat itu, apalagi dalam jarak yang paling dekat. Keruna bertanya di dalam hati, perihal bagaimana bisa, Taein selamat dari itu, padahal Taein tidak punya apa-apa lagi. Taein, sambil memperhatikan dirinya sendiri dengan bingung, kemudian mengambil kesimpulan di dalam hati, bahwa mungkinkah ini yang mereka sebut sebagai plot armor dari sang protagonis. Taein kemudian tertawa, memberitahu Keruna, bukankah sudah ia katakan sebelumnya, ia akan baik-baik saja. Taein kemudian menyampaikan, wahai hujah Keruna, sebenarnya Taein paham, jauh di dalam lubuk hatinya, Keruna sebenarnya adalah pria yang baik. Mendengar ucapan Taein ini, Keruna kembali berteriak emosi, bertanya perihal Taein tahu apa tentangnya. Taein terus mengoceh, tentang banyak sedari tadi. Taein melanjutkan dengan bertanya, kalau Keruna, ternyata benar-benar berencana menyebarkan virus kemarahan, untuk memusnahkan umat manusia. Tetapi, ketika Taein melihatnya dengan matanya sendiri, orang-orang di bumi hanya marah, dan tidak saling menyakiti satu sama lainnya. Dalam cerita zombie, mereka biasanya tidak bertarung satu sama lain. Sejak itu, Taein berpikir itulah yang terjadi. Tapi kemudian, mereka, yang tidak terinfeksi, pada akhirnya ikut diserang oleh zombie. Begitulah cara virus kemarahan, bisa menyebar ke seluruh tubuh Taein juga. Dan saat itulah Taein akhirnya mengerti, bahwa sumber kemarahan itu,
adalah kerinduan yang sangat besar untuk menemukan orang lain yang dapat memahami rasa frustrasi Karuna. Karuna berusaha untuk tidak membebani orang lain, menahan frustrasi itu sendirian selama waktu yang tidak terbayangkan. Taein mengaku bahwa dirinya dan juga umat manusia lainnya memahami maksud dari Karuna. Karuna paham kalau itu pastinya adalah perjuangan yang sulit. Taein cerita kalau dia sebelumnya pernah menyalahkan dirinya sendiri karena kepribadian bawaan dari lahir. Waktu itu Taein bertanya ke dirinya, mengapa ia seperti ini? Rasanya pasti luar biasa, hanya mencoba menjalani kehidupan normal seperti yang dilakukan orang lain. Jadi, di saat anak-anak lain suka bermain bola, Taein hanya duduk menonton mereka, merasa iri karena tidak sefrekuensi dengan mereka. Taein tahu kalau ia harus mengubah dirinya sendiri, melakukan improvisasi, atau kata orang internet sekarang, cobalah menyentuh rumput. Tetapi, Taein memahami hal itu tidak mudah. Namun sekarang, Taein mengetahui bahwa tidak ada gunanya jika ia berkutat dengan pikiran itu sendirian. Terlihat sosok Taein remaja yang mendatangi dirinya saat masih bocil. Taein lalu berjongkok, menyentuh pundak Taein kecil, dan berkata bahwa dia telah melalui banyak hal. Sekarang, dia telah memiliki teman yang akan menghargai nilai bawaannya. Penampilan Taein kecil kini berubah ke bentuk Karuna kecil. Dan kembali ke panel yang sekarang, Taein juga menyentuh pundak Karuna dewasa, dan menawarkan padanya, maukah Karuna menjadi temannya, wahai hujah Karuna. Setelah mendengar penjelasan Taein yang panjang lebar itu, Karuna akhirnya menghilangkan aura amarahnya, dan diam sesaat menyimak perkataannya. Lalu Karuna lanjut mengatakan, bahwa ia tidak menyangka, dirinya bisa merasakan hal ini sekarang. Dan ini, sekali lagi membuatnya menjadi marah. Taein seketika tersadar, saat Karuna kembali mengangkat tinjunya, hendak menyerang Taein sekali lagi, namun, alih-alih menahan serangannya. Taein nampak menutup kedua matanya, tersenyum dengan tenang, seakan menerima pukulan tersebut. Melihat tanggapan Taein, awalnya Karuna kembali terkejut. Tetapi, karena sudah terlanjur mengangkat tinjunya, Karuna pun memberikan bogeman keras ke Taein, dan itu menghempaskannya ke udara. Taein tentunya merasa kesakitan, menerima tonjokan Karuna dengan telak. Lalu Karuna kembali berteriak keras, bahwa Taein adalah bajingan, dia tidak membutuhkan ceramahnya. Taein terus diserang secara beruntun, dan Karuna menyuruhnya, untuk enyah saja dari sini dasar serangga. Taein menerima pukulan di setiap satu katanya. Hingga pada akhirnya, Taein diberikan bogeman lurus ke permukaan planet, dan itu menghancurkan daerah sekitarnya. Yudorinai dan Engye, bahkan sampai menahan anginnya. Melihat Taein disiksa brutal seperti itu, membuat Yudorinai khawatir akan keadaannya. Tak lama kemudian, dari langit yang tinggi, Karuna berteriak heboh, menyebut Taein sekali lagi, dengan sebutan bajingan sialan. Dia dengan keras memberi pukulan frontal ke Taein, yang sudah terhempas duluan ke permukaan tanah. Yudorinai yang mulai panik, berteriak menyuruh hujah Karuna, untuk menghentikan serangannya. Laelaila juga nampak panik, meneriaki si cabul dengan nada khawatir. Karuna kembali menyebutkan kata umpatan itu pada Taein, tapi secara perlahan, yang mulai mengatakan, bahwa ia tidak boleh marah. Taein di sana masih memberikan senyuman ke Karuna, meski keadaannya sudah babak belur parah. Akhirnya, Karuna menghentikan pukulannya. Setelah Karuna berhenti, Nara dengan sigap menghampiri Taein yang terluka, mencoba memulihkannya, seraya bertanya padanya dengan panik, perihal apa yang harus mereka lakukan. Taein yang mendengar itu hanya tertawa kecil, lalu menyebut itu adalah alasan yang klasik.
Yudorinai kemudian maju ke arah Karuna, menyapa Karuna, dan memintanya untuk melihat sekelilingnya. Karuna kemudian melirik sekeliling, dan ia langsung melotot, saat melihat para ular lava yang menyala-nyala sebelumnya, kini membeku seakan kehabisan energi panasnya. Karuna hanya memperhatikan makhluknya, tanpa reaksi yang berlebihan. Lalu setelahnya ia tertawa, berkata bahwa semuanya menjadi beku. Di belakangnya, Tain yang sudah pulih dari lukanya, kembali bertanya ke Karuna, perihal apa jawabannya, setelah mengalami semua ini. Tain meluruskan tangannya ke Karuna, dan kembali menawarkannya, maukah ia menjadi temannya. Karuna melirik tangan Tain, lalu mulai mendongak ke atas, dan menerima tawaran tersebut. Mendengar jawaban Karuna, semuanya tersenyum bahagia, kecuali Chonma, Engye, dan Yudorinai, yang masih tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Tain kemudian memberitahu Karuna, kalau Karuna telah membuat pilihan yang tepat, karena bergabung dengan mereka. Sejujurnya, Tain selama ini tidak yakin, cerita seperti apa yang akan terungkap mulai saat ini. Jadi, Tain mengandalkan Karuna untuk kedepannya. Namun, saat Tain menyentuh pundak Karuna, aura kemerahan mulai kembali muncul darinya. Melihat ini, Tain mempertanyakan apa yang terjadi, dan kenapa Karuna bertindak seperti itu. Karuna merespon, kalau ia khawatir, dirinya tidak akan bisa bergabung dengan Tain. Mendengar jawaban ini, Yudorinai kembali panik, dan berkata bahwa tidak mungkin, jangan bilang, Karuna akan mengalami hal itu. Sosok Karuna mulai menghilang, dan perlahan menjadi transparan. Tetapi di sini ia kemudian menjelaskan, bahwa awalnya, konstelasi dimaksudkan untuk menghilang, ketika mereka kehilangan alasan untuk keberadaan mereka. Dan sekarang, Karuna sudah tidak lagi mempunyai sasaran, sebagai pelampiasan amarahnya. Dia jujur mengakui, telah berpura-pura menjauh selama ini. Tain, yang masih belum memahami maksud Karuna, menanyakan apa yang Karuna hendak sampaikan. Karuna kemudian menarik kalungnya, lalu meminta Tain, untuk mengambil benda ini. Benda ini, adalah artefak berharga milik Karuna, yaitu Amulet of Rage, atau kalung kemurkaan. Sebuah objek, yang telah memadatkan, dan menyimpan amarah Karuna selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya. Karuna yakin, kalau benda ini akan sangat membantu Tain, dalam melakukan perjalanan ke depannya. Tain, meski tidak ingin menerimanya, Karuna tetap memberikan artefak itu padanya. Tain dengan gemetar bertanya, tentang apa yang Karuna bicarakan, bukankah Karuna harus ikut dengan mereka? Karuna kemudian tertawa pelan, lalu meminta maaf ke Tain, karena telah memanggilnya hama selama ini. Sejujurnya, Tain adalah kawan yang berharga. Karuna juga kesal, karena saat ia telah membentuk ikatan yang tidak bisa dipatahkan, dirinya hanya bisa menghilang seperti ini. Karuna, dalam detik-detik terakhirnya berkata, bahwa ia sangat marah. Setelah itu, sosok Karuna resmi menghilang dari hadapan Tain. Tain hanya bisa menatapnya, dan menyebut nama hujah Karuna. Tapi tiba-tiba, pedang besar Yudorinai diarahkan ke lehernya, dan itu membuat Tain melotot terkejut. Tain yang mempunyai refleks yang baik, untung saja bisa menghindarinya, dan menanyakan ke Yudorinai, perihal apa yang ia lakukan. Yudorinai sembari menyerang Tain, berkata bahwa ia tahu, kalau ia seharusnya tidak membiarkan Tain hidup saat itu. Dan terkait fenomena sebuah konstelasi menghilang, ini adalah keruntuhan tatanan kosmik, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika skala keadilan dihitung di awal, Tain merupakan ancaman besar, terhadap tatanan universal. Melihat Yudorinai yang mengamuk, Chonma dengan tegas memanggilnya,
dan Nara juga memintanya untuk berhenti. Kini, Yudorinai mengangkat pedangnya tinggi ke atas, dan meminta maaf kepada Taein. Taein hanya bisa melihat pedang Yudorinai, yang perlahan hendak mengenainya. Namun, saat pedangnya hampir mendarat ke Taein, sesosok makhluk berjubah muncul, dan meminta Yudorinai untuk menunggu sebentar. Sosok ini mampu menahan serangan vertikal Yudorinai, hanya dengan satu jari telunjuknya. Saat melihat siapa sosok tersebut, Yudorinai melotot terkejut, menyebut bahwa dia adalah Constellation of Fun, atau konstelasi dari kesenangan, yang bernama Omoshiroi. Omoshiroi nampak tersenyum ke arah Yudorinai, dan mengucapkan halo padanya sebanyak 2 kali. Taein di belakang nampak terkejut, melihat sosok berjubah hitam ini, menahan tebasan makhluk kosmik Yudorinai, hanya dengan satu jarinya saja. Pria misterius bermata juling yang super kuat, kini ada di tempat ini.